Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Bi di acara Iki Live bareng Pak Bi. Malam ini bintang tamu saya adalah Mas Jaya Setiabudi. Beliau adalah tokoh Yubi, founder dari Yubi Store, yubi.com, dan semua Yubi lah pokoknya. Setiap tahun saya diundang untuk ikut kopdarnya. Itu pesertanya luar biasa banyak. Biasanya sampai 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu sekarang masih berjalan atau enggak. Kalau nggak salah rencananya bulan Agustus tahun ini di Bogor. Nah, Bogor ini dekat, jadi saya kalau diundang pasti hadir. Ya, diundang sebagai peserta lah kalau saya. Nah, anak-anak Yubi ini anak-anak zaman now yang bisnisnya luar biasa ya. Ya, Pak Bi join ke masjid. Sedang live. Oh, masih sedang live, oke. Ya wis, nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti kalau beliau sudah siap gabung sama kita di sini, kita ajak ngobrol. Kalau nggak ya saya tak ngobrol sendiri. Oke, di dalam iklan saya, sebentar, di dalam teks yang saya buat, ada nggak ya? Oh, nggak ada, saya nggak bikin. Ya intinya tadinya masih bilang, ya udah kok judulnya terasa Pak Bi aja. Terus saya bikin judul ada nggak ada COVID, Yubi jalan terus. Ternyata masih kurang berkenan. Beliau maunya ya udah ini aja, membahas peluang yang terbuka dengan adanya COVID-19 ini. Padahal menurut saya yubi.com itu merupakan solusi yang dibutuhkan oleh teman-teman justru. Ya, Mas D-nya belum ada, belum request, jadi saya masih menunggu. Oke, baik, saya tunggu saja Mas C. Iya, ini kelihatannya Mas C sudah gabung. Saya add. Mudah-mudahan nggak ada masalah, karena kemarin Mas Budi ada masalah untuk gabung. Ini saya masih waiting. Connecting. Assalamualaikum, Guru. Assalamualaikum Mas C. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Pak Bi, warahmatullahi. izin sebelum nanti lupa. Soalnya kemarin pas sama Mas Ipo itu kelupaan di save. Ya. Ya, Nah, jadi mohon izin nanti kalau pas selesai, mohon izin minta di save duluan sebelum di share. siap. Kita selalu Oke, safe, baik. Mas. Ya. Siap. Eh, Ya, tadi saya udah duluan live loh. Saya lihat Pak Bi belum live, saya live duluan makanya. Ternyata akhirnya berbeda channel. Saya udah iya, mikir iya, gini nih, betul. wah ya harus disiplin. Soalnya Pak Bi, wah disiplin sekali orangnya, luar biasa. Baik, Pak Enggak, Bi. tadi telat sedikit. eh, Saya sebetulnya ini sudah ada kumpulan-kumpulan pertanyaan. Saya Loh, kirimkan pertanyaannya ke tempatnya Pak Bi ya, ya boleh, boleh. lewat Bu Dwita ya. Waduh, sebentar. Ini Boleh, gimana boleh, ya? boleh. Bu Dwita ada lainnya kalau salah ya. Saya kirim via line aja deh ke tempatnya Bu Dwita. Mohon izin Bu Dwita, saya kirimnya via line ya Bu Dwita ya. Di WA yang kemarin juga nggak apa-apa, Mas. Itu WA Nah saya ini, kok itu. oke sebentar ya.
WA-nya Pak Bi kan lagi dibuat online ini ya Pak Bi. Ini online-nya pakai Eh, pakai yang mana? pakai yang itu, tapi saya bisa buka di ini, bisa buka di Oke. laptop. Oh siap, siap. Kalau itu Hmm. saya sebentar saya save duluan, copy, masuk ke notes duluan. Siap. Nah, Ya, the problem is, ini ya. saya harus keluar dari sini duluan. Saya harus keluar dari sini duluan untuk apa? Ngopi paste di situ tuh. Dibacain aja lah masih, dibacain Apa? nanti problem koneksi, dibacain aja lah. Oh iya iya. Baik Pertanyaan baik. pertama apa, kedua dan seterusnya. Siap siap Pak Ini Bi. ini saya menghadirkan masih di channel saya ini agar supaya teman-teman follower saya yang baru sedikit, baru 12.000 karena yang lama kan dihack. Jadi lumayan dalam waktu 3 bulan sudah 12.000. Iya. Ini supaya kenal masjid dan apa sih solusi-solusi yang bisa masjid tawarkan untuk COVID-19 ini. Saya sudah ada contekannya nih Mas. Ada 7 yang dari Hmm. buka langsung laris itu saya sudah catat aninya Nah, apa namanya solusinya. Tapi monggo silakan masih kenalan sedikit sama teman-teman saya kan belum ada kenal nih sama masih. iya. Siapa Wah sih ini yang nggak Pak Bi kenal masih? wah Pak Bi luar biasa ini. Ini saya yang jadi malu nanti nih. Malah saya ditodong nih ya. Ini Iya, saya monggo harusnya silakan. mau nodong Pak Bi. Oh, itu ada Ustadz Felix tuh nonton tuh. Wah, Ustaz Felix. Ustadz Monggo gimana? silakan. Dakwah di tengah bencana. Oke, baik. Saya sedikit memperkenalkan diri aja, teman-teman. Iya. Sebenarnya kemarin saya sudah punya materi-materi yang saya upload. Saya hari ini sebenarnya kepengen justru malah menggali Pak Bi, supaya juga Hmm. kawan-kawan mendapatkan materinya tidak hanya dari satu sisi, tapi dari dua sisi. Siap. Karena gini, kalau kalau teman-teman mendengarkan saya kan, saya udah beberapa channel tadi kemarin ya yang saya pakai untuk mengatakan tentang masalah revolusi bisnis model di era corona. Oh, Ya, iya. nah, ya jadi intisarinya sebenarnya ya. Ini nanti sisanya bisa nanti tonton di channel YouTube saya juga ada. Nah, intisarinya adalah dari saya membuat ini Pak Bi tentang namanya framework ekosistem bisnis. Itu yang sudah saya Hmm. buat sejak tahun 2016. Hmm. Saya kembangkan namanya revolusi bisnis model. Kemudian Hmm. dari ekosistem bisnis tersebut ya, gampangannya ini saya mungkin ini saya balik ya ininya supaya lebih enak bacanya ya. Sebentar ya. Oke, nah ini saya balik. Nah, saya lepas dulu, saya lepas dulu, saya lepas dulu. Oke. Nah ini intinya seperti ini aja, teman-teman semuanya. Jadi saya membuat modeling yang ada namanya perusahaan, terus kemudian konsumen, ya. Jadi ada sebentar ya, Bismillah. Nah ini ada perusahaan, ya. Ini konsumen. Kemudian di atas namanya kompetitor, inventor, dan investor. Kemudian ada kontraktor yang sebelah kiri atau subkontraktor maklunan sama saja, supplier sama juga. Ada Hmm. distributor. Sebetulnya distribusi ini sekarang tidak lepas juga dengan promosi. Biasanya sekarang Ya. yang disebut namanya distribusi dengan promosi itu hampir nempel. Tapi saya tambahkan satu lagi traffic generator di sininya Pak Bi. Nah ini adalah produk Hmm. substitute dan ini adalah produk Ya. pasangan, komplement. Nah ini Hmm. dikarenakan COVID dia larinya harus di rumah saja, regulasinya seperti itu. Ya, Ya. kalau ini digambarkan sebelumnya, gambarnya nah seperti ini nih. Nah tapi di era Hmm. COVID dia menjadi berbeda kan. Nah sekarang yang biru-biru itu yang akan kita bicarakan. Ya, jadi gampangannya sekarang itu kalau disebut namanya perusahaan-perusahaan ini harus memproduksi suatu barang kan. Nah barangnya Ya. itu yang sesuai dengan namanya kebutuhan di rumah saja itu. Paling banyak di Ya, situ. betul. Ya. Nah kecuali Ya. mungkin pekerja-pekerja lapangan itu sebetulnya pekerja lapangan Pak Bi itu masih banyak Pak Bi. Nah cuman dia Ya. di sektor mikro, Ya. disupport oleh sektor mikro. Makanya pedagang asongan tuh kenapa nggak mau diusir ya? Dia masih mensupport
para pekerja-pekerja lapangan. Ya. betul. Nah, terus kemudian ya ini konsumennya kan larinya ke sini nih, ya. Nah, terus Ya, distribusinya ini menggunakan distribusi kebanyakannya adalah pergudangan, ya, dan distribusi ya, kurir. Makanya JNE-able, Gojekable, itu aja paling ya, gampang seperti itu. Jakarta. Ya, Ya, Gojekable. Nah, ya. kalau traffic generatornya, oh ini malah bertambah sekarang. Ya, Hmm. bertambah di mana-mana. Nah, ini sekarang eranya orang di rumah itu kan bosen. Bagaimana dikasih konten-konten. Ini saatnya sebetulnya membuat konten-konten yang menarik, yang menghibur. Betul, Tidak hanya betul. berbicara masalah itu, juga berbicara masalah edukasi. Nah, produk-produk Saltijut ini banyak dikembangkan juga kalau seandainya produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen yang kita tawarkan menjadi sesuatu yang mahal. Ya, 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 nah ya. jadi kan begitu. Kayak sekarang pun juga banyak shifting kan atau pivot ya dari jualan yang sifatnya fashion gitu, lari ke tempatnya masker semuanya ya. Nah, Ya, di sini kita harus memikirkan juga produk-produk pasangannya itu apa saja. Produk pasangan itu ya. termasuk company pasangan. Ya, kalau yang Hmm. saya gambarkan di sini gampangannya uh, ada 3 hal yang ini yang paling paling dominan, yaitu pasarnya, kemudian produknya, dan distribusinya. Nah, Betul. kemudian saya jabarkan yang paling gampang, target yang sama, membidik target yang sama, atau industri yang sama. Nah, ini penjabarannya simpelnya begini, target yang sama, ya, dengan dengan pasar, dengan produk yang Yang berbeda. beda, Ya, ya. betul. Jadi target sama, produk yang berbeda. Misalkan kayak fashion itu membidik pasar mama muda. Nah, kalau masih mau mempertahankan target yang sama, mama mudanya, ya produknya diganti. Misalkan Hmm. frozen food, mainan anak, tidak menjadi masalah. Wong sekarang Ya, dalam ya. zamannya krisis ya sudah. Yang penting learn how to survive Hid- saja. Ya, Hidup dulu. nah contohnya Hmm. betul mainan-mainan anak itu kan sekarang sedang dibutuhkan, dan ini sebetulnya kalau saya nih Pak Bi punya pengalaman sama teman-teman Hmm. relawan yang di UB itu, setiap kali ada bencana alam itu mereka mengirimkan baju kan, kita mengirimkan mainan anak Pak Bi, karena mainan Hmm. anak itu dibutuhkan supaya ibunya juga tidak stres karena anaknya stres kan gitu loh. Jadi anak-anak tetap harus diselamatkan, tetap harus bahagia. Nah Ya, makanya ya. sebenarnya pasar mainan anak ini pasar evergreen. Oke, Hmm. nah terus kemudian atau pilihannya kedua, produk yang sama, target pasar yang berbeda. Betul. Ya, ini contohnya kawan kita ini kan, Lung Lung dengan Ricky itu kan, Ricky Sen itu kan dia punya dokter mobil yang tadinya supportnya ke mobil, sekarang di Hmm. petaknya support ke tempat ke perumahan-perumahan sama perkantoran kan begitu. Hmm. Ya, Ya ya. meskipun ini pun juga sebentar lagi udah tutup nanti perkantorannya. Hmm. Oke, baik. Nah, yang ketiga, industri yang sama, tapi produknya bisa berbeda, target pasar juga berbeda, tapi industrinya sama. Kata Ya. kunci industri yang sama ini misalkan ya di konveksi, yaitu membuat masker Masker, ya. smart, ya betul. Ya ataupun yang lain-lain lah ya, produk yang lain juga begitu. Nah, Hmm. jadi dari offline itu sekarang mau nggak mau udah masuk ke online ya di era lockdown ini. Ya, Ya. jadi yang tadinya punya klinik kecantikan ya sudah harus switch ke tempat produk-produk Betul. produk-produk yang berbau kecantikan tapi yang bisa dikirimkan kan begitu ya, Hmm. Ya. dipaketin. Nah, tadi ini makanan-makanan ini semuanya ini sudah harus di frozenin kan, intinya di situ. Ini Hmm. kalau Pak Bi tahu yang punya Ponyo kan, ini dia langsung langkahnya cepat banget Pak Bi. Dia punya beberapa Hmm. outlet dan sekarang tetap memproduksi dan mengirimkan dari outlet-outletnya Pak Bi. Ya, Betul. nah Betul. ini nanti armada-armada motor listrik itu akan dibutuhkan. Makanya motor listrik saya udah langsung suruh nyurvei, coba surveiin. Kalau sebenarnya memang teman kita nih ada namanya Riko Dianto, dia Hmm. juga sudah berjualan motor listrik. Memang ini sudah kita ramalkan akan marak untuk Booming, ya. saluran distribusi, betul. Ternyata pas corona tambah booming lagi. Cepat, Ya, dipercepat. betul, karena distribusinya murah sekali Pak Bi, hanya Ya. Rp5.000 per 80 kilometer. Oh. Itu biaya motor listriknya. Itu sudah, sampai waktu itu kita datengin Mas Ricky Elson untuk membicarakan hal itu. Gitu. Hmm. Saya sih itu aja yang mau saya bicarakan. Banyakkan Pak Bi, kalau distribusinya ya kita sudah menggagas yang namanya distribusi pergudangan kan Pak Bi. Ya. Ini kan yang kita Ya. gagas adalah Rp9.000 per sejawa. Itu insya Allah nanti menuju Rp9.000 per kilogram se-Indonesia. Ya, dengan Hmm. JNE. Ya. Gitu. Ya. Ini yang kita gagas. Bahkan sekarang
kita itu kalau yang namanya distribusi, oh sudahlah, kita buat namanya free ongkir. Ya, kalau harganya 100.000 rupiah, kita free ongkirkan semuanya. Supaya apa? Supaya barrier to entry-nya tipis, gitu ya, konversinya tinggi. Ya. Begitu. Baik, sementara buat saya itu saja Pak Bi. Saya kepingin mendalami dari sisinya Pak Bi nih, ya supaya saya bisa dapat banyak belajar ilmunya Pak Bi juga nih. Kemarin banyak yang tanya Pak Bi, yang paling banyak tanya itu kebanyakan itu ya saya rangkum ya Pak Bi ya, dari pertanyaan teman-teman itu antara lain di zaman lockdown atau corona ini, bagaimana penerapan branding itu sendiri, apakah masih bisa diterapkan atau tidak, ya, idealisme tentang branding itu sendiri. Ya, baik Mas J, luar biasa yang revolusi yang dilakukan oleh Mas J. Saya mencoba mengikuti walaupun kepontal-pontal. Saya gitu. Bikin UKM 4.0, ya sama lah kurang lebih ekosistemnya seperti itu. Ada pergudangan dan segala macam. Yang kemarin baru saya launching karena sebetulnya belum kelar Mas, tapi karena teman-teman ini butuh gitu ya, ya udah saya keluarkan dulu aja, mendaftarkan sebagai brand owner, kemudian melakukan product listing, kalau kemudian lolos kurasi kita ya langsung kita upload gitu. Nah langsung kita juga buat teman-teman yang nggak punya produk, terpaksa harus kerja dari rumah atau butuh sampingan, kita siapin juga jaringan reseller untuk menjadi reseller. Nah, oke, menjawab pertanyaan tentang brand. Pertanyaannya ini dulu, menurut Mas J, kondisi sekarang ini krisis atau chaos? Wah ini kok malah saya ditanya nih. Ini sebetulnya karena beda, jawabannya beda. Betul, memang betul. Ngomong krisis itu kalau di tahun 98 itu mungkin krisis Pak Bi ya. Ya karena betul. Dikarenakan, nah betul karena krisis tapi orang itu masih bisa keluar rumah. Masih jalan gitu ya. Betul gitu kan. Nah sekarang itu orang nggak bisa ngapa-ngapain sudah kan gitu kan. Betul. Ya. Tapi Pak Bi, ya itu sebetulnya gini. Saya itu masih bertanya lagi juga Pak Bi. Sebetulnya ini beneran sesuatu yang kita perlu takutin banget. Ya. Dan ada dua macam nih. Kita sembunyi, tapi ternyata sembunyi nggak merata se-Indonesia. Ya. Akhirnya ini akan jadi gelombang begini terus nih. Ini gelombangnya itu bisa jadi fase 1, fase 2, fase 3. Ya, atau istilahnya apa namanya? Istilahnya namanya gelombang 1, gelombang 2 lah istilahnya mungkin ya. Dan gelombang 3. Ini Indonesia akan seperti itu. Ini takutkan 1 tahun nggak selesai gitu loh. Ya, lockdown sana, sebelah sini kena. Lockdown situ, sebelah sini kena. Karena dikarenakan memang masyarakat Indonesia nggak bisa sekaligus seperti itu kan. Karena ya itu, yang mikronya terlalu banyak. Tadi yang saya posting, mereka itu disuruh di rumah mungkin masih bisa makan, tapi nggak bisa bayar kontrakan rumah, ya diusir juga kan gitu loh. Betul. Nah kan ya 13 juta orang keluarga ya, itu ngontrak 81 juta milenial. Itu kalau milenial masih bisa balik ke tempat rumah orang tua kan, anggap aja begitu. Kalau 81 jutanya itu tidak punya rumah. Nah, tapi 13 juta yang punya keluarga tidak punya rumah sendiri, artinya masih ngontrak semuanya. Nah, ini kan celakanya mereka yang mereka harus bayar kontrakan-kontrakan itu kan Pak Bi. Nah, ini kalau saya disuruh memilih dua kata itu, saya mengatakan chaos dibandingkan krisis kan begitu. Ini analoginya gini Mas. Kalau krisis itu kan definisinya unstable condition, impending decisive change, moving towards betterment or the worse. Jadi suatu keadaan yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih jelek. Jadi ibarat pesawat terbang tuh Mas, itu dia terbang, cuma kondisinya nggak stabil, jadi oleng aja gitu. Oleng aja. Kiriman kopi datang dari Bu Tita, makasih Bu Tita. Salam buat Mas C katanya. Salam, ngopi juga kita. Saya juga ngopi. Ya, jadi ibarat kapal terbang itu masih oleng aja Mas, tapi masih jalan gitu. Nah, kondisi sekarang itu kita lagi enak-enak terbang, ada yang cepat terbangnya, langsung dicop, dipotong, langsung dicop. Nah, ini kan kalau krisis kan keadaan yang tidak stabil. Tapi kalau chaos, keadaan tidak menentu, Mas. Nah, saya cenderung untuk mengatakan ini chaos. Karena kita nggak tahu kapan ini selesai,
apakah ketika selesai kita masih bisa bisnis bidang kita lagi apa enggak, ya. Iya. Ini banyak hal-hal yang tidak menentu. Nah, ini memang dibutuhkan orang-orang dua kelompok. Yang pertama, pemerintah harus membuat suatu yang kegerakan yang tegas, gitu ya, Iya. agar supaya kembali kepercayaan. Karena pada saat chaos itu, apa namanya, ciri khasnya adalah orang tidak lagi bisa percaya kepada semua pihak. Iya. Ini masalahnya. Bahkan peraturan pun nggak dipercaya, Mas. Iya. Dibilang nanti akan didenda, nggak percaya. Dibilang nanti dipenjara, lah yang dipenjara aja dilepasin gitu. Jadi udah. Iya, betul. Jadi maka orang-orang seperti Mas J, mungkin juga termasuk saya, itu mencoba untuk mengembalikan kepercayaan pelan-pelan, ya, pelan-pelan, Iya. bahwa masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Nah ini makanya kenapa saya repot-repot setiap malam saya ngundang beberapa tamu itu karena supaya teman-teman itu terjadi relaksasi dalam pikirannya, nggak stres lagi. Iya. Ini yang saya coba untuk solusikan. Nah, Iya. menjawab pertanyaan tentang brand, apakah apa namanya keadaan krisis atau chaos ini brand harus jalan terus? Apakah masih relevan ya katanya gitu? Iya. Iya. Nah, begini, saya selalu memandang pekerjaan marketing dengan pekerjaan branding itu seperti rel dengan dua sisi rel ya. Jadi rel itu ada dua sisi, atau bisnis ada dua mata uang, sisi mata uang, yaitu marketing dan branding. Itu mempunyai tugas yang berbeda. Iya. Tugasnya berbeda. Marketing itu menghitung kepala di pasar. Menghitung kepala di pasar, kemudian mengumpulkan yang demand-nya sama, kemudian ditawarin solusi produk kita. Itu tugas marketing. Jadi ketika terjadi krisis, yang mengecil itu memang pasar marketing. Sementara kalau branding, itu tugasnya adalah memasukkan brand kita ke dalam evoklis yang ada di benak konsumen. Jadi kalau saya bilang mobil, nanti di kepala teman-teman itu langsung muncul ada daftar. Ada Mercy, Volvo, kemudian Toyota, dan seterusnya. Dan uniknya, setiap daftar tidak sama. Setiap orang daftarnya tidak sama. Nah, untuk memasukkan merek kita atau brand kita ke dalam evoklis aja, itu sudah susah setengah mati, Mas. Apalagi kemudian jadi top of mind. Top of the list daripada evoklis ini. Nah, yang sudah berhasil masuk ke dalam evoklis dan bahkan jadi top of mind, itu nggak mengenal masa krisis, nggak mengenal masa chaos, Mas. Mau krisis, mau chaos, Indomie dibeli duluan, Mas. Karena dia top of the mind. Gitu. Jadi, dan kebutuhan pokok saya ingat, mungkin apa? ya, kebutuhan pokok. Nah, teman-teman, saya ingatkan teman-teman juga bahwa yang mengecil itu pasarnya secara fisik. Tapi kepala konsumen tidak mengecil. Dia tetap pada ukurannya, tetap pada porsinya, sehingga pasar boleh mengecil, produk boleh hilang dari pasar, tapi merek kita tidak boleh hilang dari benak konsumen. Itu kesimpulan saya, yang saya alami juga pada waktu masa krisis 98, sama juga, 2010 sama juga, gitu ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin saya bisa share. Jadi sebagai orang brand, saya menyarankan atau menghimbau teman-teman, jangan berhenti membangun brand walaupun Anda tidak menjual satu produk pun. Apalagi sekarang membangun brand itu murah sekali, Mas. Murah sekali. Contohnya, kalau Mas J pergi ke satu tempat terus makan rawon, gitu ya, itu begitu di suapan pertama, itu udah langsung membangun brand. Wah, enak ini rawon rampal nih, gitu. Itu tidak perlu iklan, tidak perlu brand communication, cukup dengan membuat produk yang bagus saja sudah melakukan branding. Karena apa? Karena brand itu intinya trust. Jadi saya percaya rawon ini yang paling enak, itu sudah cukup. Bahwa kemudian nanti mau masuk sosial media, saran saya buatlah cerita tentang rawon tadi. Kalau ceritanya Anda yang buat, itu namanya brand communication atau funneling. Tapi kalau brandnya yang cerita itu orang-orang yang terpuaskan, itu namanya
uh, uh, apa namanya flywheel. Jadi kalau konsumen yang terpuasan itu rame-rame bercerita, maka dia akan memutar flywheel bisnis Anda. Ini pengertian saya tentang brand masa kini. Monggo Mas, silakan. Siap. Wah, ini harus teman-teman yang bertanya ya. Kalau gitu saya baik. Intinya Pak Bi, membangun brand itu dalam artian yang mungkin secara luas ya Pak Bi ya. Ya. Kalau bagaimana sekarang begini Pak Bi, tadi dengan masalah yang sekarang misalnya begini, yang jualan hijab, dia sudah nggak bisa jualan hijab lagi. Ya. Terus sekarang dia jualan masker. Nah, itu masih ada relatednya Pak Bi ya, fashion gitu Pak Bi ya. Nah, itu pertanyaan, apakah itu masih perlu membangun brand atau tidak? Ya. Kedua, bagaimana kalau industrinya berbeda? Contoh begini, ini teman saya yang tour and travel, itu udah jelas mati. Nah, apakah dia sekarang dia jalanin usaha darurat banget lah ya, mungkin jualin produknya teman-teman ya via online atau apa? Apakah dia perlu menggunakan brandnya dia lagi? Dua pertanyaan itu Pak Bi. Izin Pak Bi. Ya, yang pertama saya jawab dulu. Kalau Anda punya restoran, kemudian Anda bikin frozen food gitu ya, atau Anda punya hijab, kemudian Anda bikin masker gitu. Menurut saya sebaiknya Anda tetap menggunakan merek Anda atau brand Anda. Logonya sama, merek namanya sama, dan seterusnya. Mengapa? Karena sementara ini Anda bisa menggantungkan atau menggandol ya, kalau bahasa Jawanya itu, gandol kepada brand yang sudah eksis duluan gitu. Jadi Mas Mono misalnya, dia bikin restoran, ayam bakar, kemudian dia bikin frozennya. Ya pakai Mas Mono juga gitu. Yang pertama betul. Itu adalah untuk memudahkan penjualan masa sekarang. Yang kedua, dia bisa menjadi merchandising nanti ketika sudah kembali normal. Jadi menurut saya itu. Nah, kalau untuk yang beda disiplin ilmunya atau konglomerasinya nih. Jadi misalnya dia jualin produk teman, itu kalau Anda menggunakan resellernya adalah brand Anda, itu akan memperkuat kepercayaan. Karena kepercayaan ini nggak jatuh, Mas. Yang jatuh itu adalah kantongnya. Kemampuan belinya, daya belinya, atau distribusinya itu yang ambruk, tapi kepercayaannya nggak hilang, Mas. Kepercayaannya inilah nggak hilang. Karena brand adalah trust. Sehingga yang kita harus jaga adalah supaya konsumen tetap trust sama kita. Ya, bahkan sekarang yang lagi booming nih, yang lagi marak, misalnya kayak frozen food, itu dia harus mencantumkan SOP penanganan makanan produksi selama COVID. Nah, itu akan menambah kepercayaan justru. Ketika nanti sudah selesai, itu jangan dibuang. Karena itu menjadi standar operationnya mereka. Pendapat saya begitu, Mas.